amalan-amalan khusus yang lebih terarah untuk menjaga kita selamat di alam kubur itu. Dan itu disampaikan beberapa macam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa qala Ubaid bin Umair al-Laythi laisa min mayyitin yamut illa nadathu hufratuh allati yudfanu fiha ana baitul zulmah wal wahdah wal infirad. Fa in kunta fi hayatika lillahi muti'an kunta alaika al-yawma rahmah kuntu alaika al-yawma rahmatan wa in kunta asiya fa anna al-yawma alaika niqmah ana alladhi man dakhalani muti'a kharaja masrura wa man dakhalani asiya kharaja masbura. Wa qala Muhammad bin Sabih balagana anna ar-rajul idza wudi'a fi qabrihi fa'uzziba aw asabahu ba'du ma yakrah nadahu jiranuhu minal mauta ayyuhal mutakhallif fid dunya ba'da ikhwanihi wa jiranihi ama kana laka fina mu'tabira ama kana laka fi mutaqaddimina iyyaka fikrah ama ra'aitan kita a'malina anna wa anta fil muhlah fahal lastadrakta ma fata ikhwanuk wa tunadihi biqa'ul ard ayyuhal mughtarru bil zahir dunya hal i'tabarta biman ghiba min ahlika fi batnil ard mimman gharrathu dunya qablak summa sabaka bi ajaluhu ilal kubur wa anta tarahu mahmulan tahadahu ahibbatuh ilal manzil alladhi la budda lahu minhu ila akhirih. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah yang artinya Ubaid bin Umair al-Laythi berkata, tidaklah orang yang meninggal dunia, yang mati, melainkan dipanggil oleh lubang kuburnya yang ia ditanam di dalamnya. Begitu masuk ini jenazah ke dalam kubur dan ditutupi dengan tanah, maka kubur itu bisa berbicara dengan jenazah itu. Kubur berbicara dengan mayit itu. Apa kata-kata kubur kepada orang yang baru masuk itu? Aku adalah rumah kegelapan, kesendirian, dan menyendiri. Kalau kamu dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah rahmat atasmu. Kalau engkau dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah kasih sayang atasmu. Dan kalau kamu adalah orang yang durhaka, orang yang suka maksiat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah siksaan atasmu. Aku adalah barang siapa yang masuk kepadaku dengan taat, maka ia keluar dengan gembira. Dan barang siapa masuk kepadaku dengan durhaka, maka ia keluar dengan dibinasakan. Nah, itulah sambutan pertama dari liang kubur kepada orang yang baru masuk ke dalamnya itu. Muhammad bin Sabih berkata, telah sampai kepada kami kabar, artinya bahwa seseorang apabila
diletakkan dalam kuburnya, lalu ia disiksa atau ditimpa sebagian apa yang tidak suka, maka jirannya dari orang-orang yang telah meninggal dunia, kiri kanannya, muka belakangnya, memanggilnya, wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Wahai orang yang terbelakang di dunia, artinya orang yang tadudi mati daripada kami ini. Wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Artinya ujar keliling kubur nih, begitu dalam kubur nang hanyar ini dapat siksaan, ujar sekeliling di kubur itu tetangga-tetangganya, ikam ini kan hanyar raja mati terdahulu kami sudah berapa tahun berdahulu daripada kamu. Apakah tidak bagimu pada kami pelajaran? Apakah engkau tidak mengiktibar? Apakah engkau tidak mengambil pelajaran pada kami-kami yang berdahulu ini? Apakah tidak ada bagimu pada mendahuluinya kami atas kamu pikiran? Ikam kada berpikirkah kami ini berdahulu di sini? Engkau ikut mengantar kami ke sini. Engkau ikut menurunkan mayat kami ke sini. Apakah itu engkau kada memikirkan? Sampai ikam sekarang ini disiksa di kubur, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal kami sudah merupakan contoh teladan bagi kalian. Apakah kamu tidak melihat akan terputusnya amal perbuatan kami dari kami? Ikam tahu kami kada kawal lagi sembahyang di sini, kami kada kawal lagi puasa, kami kada kawal lagi tobat, sudah putus masanya. Nah, padahal ikam waktu kami matian ikam masih hidup, ikam masih bisa tobat, masih bisa mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalim, masih bisa sembahyang. Kami ini sudah kada kawal lagi. Dan kamu dalam keadaan pelan-pelan, sedangkan engkau dalam dunia dalam keadaan pelan-pelan. Artinya kain aja dulu memperbaiki diri, kain aja dulu minta halal, minta ridha kepada orang yang dizalim, kain aja dulu memperbaiki diri, sembahyang, kain aja dulu banyak berzikir. Nah, akhirnya engkau sekarang seperti kami. Maka mengapa kamu tidak memperdapati apa yang hilang dari saudara-saudaramu? Jadi orang nang di sekeliling kubur ini menyalahkan, kenapa ikam sempat disiksa dalam kubur, kenapa ikam sempat dipukuli orang di kubur ini, maka ikam tadudi pada kami mati. Mestinya ikam mengambil pelajaran lawan kami-kami ini di kubur ini. Dan ia dipanggil oleh tanah bumi, wahai orang yang tertipu dengan zahirnya dunia, dengan zahirnya kehidupan dunia, tertipu. Dikiranya sihat itu lawas lagi hanya mati, berkontrol semuaan normal, darah normal, gula normal, asam urat normal, kolesterol normal. Dikiranya masih lawas mati karena semuaan kada ada gangguan, darahnya normal, semuaan bagus. Nah, itu merupakan tipu daya. Jangan dianggap bahwa semuaan normal itu panjang umur, karena semuaan yang normal itu kada mencegah daripada kecelakaan. Siapa tahu kecelakaan mati, padahal baik semuaan diperiksa. Atau gugur di manakah mati, padahal normal semuaan. Nang darah tinggi 10 tahun dah ada sing matian lagi, padahal berapa kali stroke. Nah, jadi jangan tertipu dengan zahirnya ini.
Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dengan orang yang telah disembunyikan dari keluargamu dalam perut bumi, dari orang yang ditipu oleh dunia sebelum kamu? Jadi umur yang muda, umur yang anum, jangan merasa bahwa kematian itu lawas. Bahkan yang banyak tuh mati justru orang nang anum, ketimbang nang tua. Yang ditipu oleh dunia sebelum kamu, kemudian mendahului denganmu oleh ajalnya ke kubur, dan kamu melihat dia dibawa serta digutung, ditanggung oleh kekasih-kekasihnya ke tempat yang tidak boleh tidak daripadanya. Nah, mestinya engkau menjadikan itu pelajaran, menjadikan itu pedoman. Jangan sampai tertipu dengan keadaan duniawi ini. Yazid Ar-Raqasi berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa orang yang meninggal dunia apabila diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amal perbuatannya mengepungnya. Kemudian mentakdirkan amal-amal itu berbicara, lalu berkata, wahai hamba yang menyendiri dalam lubang kuburnya, terputuslah dari para kekasih dan para keluarga. Siapa yang mau masuk mengawani ke dalam kubur? Kayak apa aja orang tuh kasih sayangnya lawan kita, kada akan mau masuk mengawani ke alam kubur. Paling-paling mbak urak tikar di pinggir kubur berabah di situ. Orang kesayangan lawan anak, sayang lawan anak luar biasa sayangnya, mati nang anak tadi, mati dibuat dalam kubur. Kada hakum sih buat dalam kubur. Begitu dikubur mau urak tikar di atas kubur, gulang galik berabah di situ kena malam boleh. Enggak situ aja kawa, enggak situ aja mau. Pada saling sayangan sidin lawan anak sidin itu. Kini bisukan tulah ke kubur urak tikar berabah di kubur anak. Nah, jangan masuk ke dalam sama sekali lah, nah. Terputuslah dari para kekasih dan para keluarga, maka tidak ada yang menjinakkan bagimu pada hari ini di sisi kami selain amal ibadah kebaikan. Dalam kubur itu hanya amal ibadah yang menyenangkan kita, yang menjinaki kita, yang mengawani kita, yang menerangi kita, yang menghindarkan daripada dinginnya di dalam tanah itu. Ka'ab berkata, apabila seorang hamba yang saleh diletakkan dalam kuburnya, maka ia dikepung oleh amal-amal perbuatannya yang saleh, yaitu salat, puasa, haji, jihad, dan sedekah, serta amalan-amalan baik lainnya. Datangan ini, amal-amal baik itu datangan dalam bentuk sebaik-baik orang, dalam bentuk seharum-harum bau-bauan. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat azab datang dari arah kedua kakinya. Datang malaikat azab hendak menyiksainya. Maka salat berkata, ujar sembahyang ini berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab dari orang ini, maka tidak ada jalan bagimu atasnya. Ia telah melamakkan kakinya berdiri, ia telah melamakkan berdiri denganku, karena Allah di atas kedua kakinya. Malaikat sembahyang ini yang membela daripada malaikat azab yang hendak memukulnya itu. Jangan dipukul dia sembahyang ini, batisnya ini rancak, seringkali berdiri sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat itu mendatanginya dari arah kepalanya. Maka puasa berkata, tidak ada jalan bagimu atasnya wahai malaikat.
ia telah melamakan kehausannya karena Allah di negeri dunia. Kamu kada kawa malaikat yang mendekati ini. Ini orang sering haus puasa dalam dunia karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya, atas menyiksanya. Lalu para malaikat itu mendatanginya si mayit dari arah tubuhnya. Maka Haji dan Jihad berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab daripadanya. Ia telah memayahkan dirinya, meletihkan badannya, menunaikan ibadah haji dan berjihad karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya untuk menyiksanya, artinya untuk mengganggu atau menyakitinya. Nah, jadi amal ibadah itu merupakan pembela kita di sana. Amal ibadah itulah yang menghibur kita di sana. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat itu mendatangi dari arah kedua tangannya. Maka sedekah yang muncul, sedekah yang berkata, tahanlah dari temanmu, jangan ganggu ini orang. Maka banyak sedekah yang keluar dari kedua tangan itu, sehingga jatuh di tangan Allah Ta'ala karena mengharapkan keridhaannya. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya, atas mengganggu, menyakiti mayit ini. Ka'ab terus berkata, maka dikatakan kepadanya, bergembiralah kamu wahai mayit, bergembiralah kamu, baik dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Engkau orang yang baik waktu masih hidup, dan engkau pun baik sesudah dalam keadaan mati ini. Ka'ab terus berkata, dan para malaikat rahmat mendatanginya, lalu membentangkan tempat tidur baginya dalam kuburnya sepanjang pandangannya, dan didatangkanlah lampu dari surga, maka ia memperoleh cahaya dari cahayanya sampai ia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kuburnya. Nah, maka kubur yang seperti ini yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah. Kubur seperti inilah yang disebut Nabi sebagai Raudhah, satu taman min Riyadil Jannah, dari taman-taman surga. Nah, karena kuburnya ada hubungan langsung menuju kepada surganya Allah. Abdullah bin Ubaid bin Umair berkata tentang jenazah, telah sampai kepadaku kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal mayyita yaq'udu wa huwa yasma'u khatwa musayyi'i fala yukallimu syai'un illa qabruh wa yaqul wayhak ibn adam alaysa qad huzzirtani wa huzzirta dhiki wa nasni wa hauli wa dudi famaza a'adattali. Artinya, sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu duduk. Nah, begitu dia ditutupi dengan tanah, begitu diduduki dengan tanah, inya pun duduk. Kalau kita betakun maka ya apa duduk, maka kalau kau duduk tabala itu randah. Nah, orang yang sudah masuk ke dalam kubur itu, begitu ditutupi dengan tanah sudah rapi, itu lain disebut alam dunia. Itu bukan alam dunia lagi, itu sudah masuk ke alam barzakh ngarannya. Dan ia mendengar langkah-langkah orang-orang yang mengantarnya. Orang-orang bulikan itu mendengar aja bunyi sandalnya. Maka tidak berbicara dengannya itu orang yang mati tadi sesuatu pun selain kuburnya. Kubur berkata, celaka kamu nyerubur, wahai anak Adam. Bukankah kamu sudah diwaspadakan akan aku? Kan kami sudah tahu aku ini kayak apa, sudah dijelaskan oleh Rasulullah, oleh para ulama-ulama dalam kitab-kitabnya dijelaskan. Aku ini macam apa? Ujar kubur, nyaman enggak di sini, sakit kah, sudah ada dijelaskan.
dan diwaspadakan akan kesempitanku. Kan sudah dikepadahkan, aku ini sempit di sini. Bau busukku, huru haraku, dan ulatku. Maka apa yang kamu siapkan bagiku? Apa yang kamu siapkan di sini untuk menghindari itu? Nah, dengan apa kamu masuk ke sini? Dengan amalan apa yang bisa mencegah sempitnya aku, bau busuknya, huru hara, ulat-ulat ini? Apa yang kamu siapkan bagiku? Nah, jadi artinya diyakini oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa azab kubur itu hakun, memang benar adanya. Nah, kecuali ada golongan orang-orang Mu'tazilah yang di luar Ahlus Sunnah yang mereka mengingkari tentang adanya azab kubur itu. Kalau kita Ahlus Sunnah, nah, dengan berdasarkan banyak hadis dari Rasulullah SAW bahwa azab kubur itu ada bagi orang-orang yang tidak ada persiapan masuk ke alam kubur itu. Dan setiap kali amal perbuatan kebaikan, amal-amal yang saleh, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, lain-lainnya, itu merupakan suatu binting, itu merupakan perisai, itu merupakan bekal untuk menjaga huru hara di alam kubur itu. Apapun amal kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi penyangga kita dalam kubur daripada huru haranya, daripada azabnya. Secara umum itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau menerangkan bahwa ada amaliyah khusus yang untuk gunanya itu menjaga kita di alam kubur itu. Di samping seluruh amal ibadah itu berguna untuk mengamankan kita di alam kubur. Tapi ada amalan-amalan khusus yang lebih terarah untuk menjaga kita selamat di alam kubur itu. Dan itu disampaikan beberapa macam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak orang Garingjo misalnya, ada obat yang khusus untuk mengobati tertentu itu. Walaupun ada obat lain yang secara umum menyehatkan tubuh kita, macam minum vitamin, itu secara umum untuk kesehatan tubuh kita. Tapi ada obat-obat tertentu yang mengarah kepada satu macam penyakit. Nah, demikian pula perbuatan taat itu, semuaan perbuatan taat itu berguna untuk menyelamatkan kita di alam kubur. Tetapi ada amaliyah khusus yang fungsinya untuk itu, untuk keselamatan di alam kubur tadi. Nah, di antaranya yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qiraatu suratil muluk kulla lailatin. Membaca surah Tabarak tiap malam tapinya nih. Ada malam Jumat saja ada tiap malam itu artinya mulai maghrib sampai subuh, itu malam. Mbak maghrib kah, mbak isya kah, tengah malam kah, kemudian kada sempat malam kena siang kah, gantiannya. Jadi orang yang mengamalkan surah muluk ini tiap malam, itu dia akan ada jaminan dari Rasulullah bahwa dia selamat daripada huru hara kubur, daripada azab kubur, daripada gangguan-gangguan yang ada di alam kubur itu. Bahkan Rasulullah pernah mengucapkan satu perkataan, ujar Nabi, artinya aku ingin bahwa surah muluk itu dihafal oleh setiap orang yang beriman. Nah, jadi kada tergantung buku lagi, di manakah begana, di manakah rahatan musafir, rahatan apakah, hafal. Kada hafal kan kadang mencari bukunya pulang, bukunya kada hafal, lo kada baca lagi. Nah, jadi ujar Nabi, aku ingin bahwa surah muluk itu ada di dalam hati tiap-tiap orang yang beriman. Artinya dihafalnya, sehingga bisa mengamalkan tiap-tiap malam. Nah, di antaranya lagi Rasulullah SAW menyatakan bahwa amaliyah yang menyelamatkan orang dari huru hara kubur itu adalah al-mautu fi sabilillah,
orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati di jalan Allah. Al-mautu fi sabilillah. Orang yang mati di jalan Allah. Fi sabilillah. Itu umum artinya. Termasuk orang yang mati gugur sebagai syuhada, syahid. Nah, itu orang mati di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu itu orang yang berjalan di jalan Allah, berangkat menuntut ilmu, mati. Nah, itu mati fi sabilillah. Nah, orang ini dapat jaminan juga dia selamat dari huru-hara kubur. Orang yang mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarganya. Nah, dia mencari harta yang halal untuk menafkahi keluarganya, jangan sampai kelaparan, jangan sampai minta-minta. Nah, dia mencari nafkah untuk itu. Nah, perjalanan mencari nafkah untuk yang demikian disebut dengan fisabilillah juga. Karena dulu ada di zaman Rasulullah orang yang sibuk mencari harta. Ada sahabat Nabi berkata, kasihannya itu pina sibuk benar mencari harta, jaka mengaji, jaka menuntut ilmu. Nah, ujar Nabi mengatakan bahwa orang yang mencari harta itu kada samuaan kada baik. Orang mencari harta itu kada samuaan jahat kada. Orang tuh kalau mencari harta untuk menafkahi keluarganya, jangan sampai kelaparan, jangan sampai minta-minta. Nah, maka orang itu fisabilillah di jalan Allah. Lain halnya kalau orang mencari harta hanya menambah harta yang ada, memperbanyak harta yang ada, itu fisabilis syaitan, itu di jalan syaitan. Nah, jadi orang mencari harta itu kada selalu kada baik, kada selalu jahat. Kalau mencari harta untuk aku hari ini kada bercari, ini bisa kada kau makan esok di rumah. Nah, lalu dia mencari nafkah. Perjalanannya mencari nafkah itu fisabilillah. Andai kata dia mati, dia dijamin daripada huru-hara di alam kubur. Yang ketiga, antara lain yang memang khusus untuk keselamatan azab kubur itu mengekali doa sebelum salam sembahyang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, itu wa min fitnati masihid dajjal, itu dikekalinya tiap sembahyang. Nah, itu pun orang yang mengekali doa itu akan diselamatkan dari azab kubur. Memang doa itu sunat dibaca sesudah kita tasyahud, sudah habis salawat. Nah, hanya baca doa itu sunat. Tapi Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang ketinggalan itu bahasa sembahyang ya Nabi. Ini kenapakah salam tertinggal doa itu disuruh Nabi bahasa? Nah, artinya apa? Begitu pentingnya doa itu dibaca sebelum salam sembahyang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku berlindung dengan Engkau dari azab kubur. Nah, wa min azabin nar, dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah kehidupan, dari su'ul khatimah artinya. Wa min fitnatil mamat, daripada fitnah kematian, artinya kada kau menjawab munkar nakir. Wa min fitnati masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal. Itu doa diajarkan langsung oleh Rasulullah, dan beliau sangat menekankan agar doa itu selalu dibaca sebelum salam daripada sembahyang. Nah, kemudian lagi yang khusus untuk keselamatan dalam kubur itu al-ibti'ad anil namimah wal ghibah, menjauhkan diri daripada menggunjing orang, daripada menganjur atar kabar berita. Nah, menjauhi itu termasuk keselamatan. Istibra'ul baul, orang yang qada hajat itu bujur-bujur bersih, itu pun termasuk yang menyelamatkan juga di alam kubur. Ada hadisnya itu bahwa Rasulullah dengan sahabat beliau lewat di satu pekuburan.
Lalu beliau menunjuk ke sebuah kubur. Ujar Nabi, kubur ini orangnya sedang diazab. Nabi kita tahu. Orang dalam kubur ini jar Nabi sedang diazab nih. Padahal jar Nabi dia itu diazab bukan masalah yang besar sebenarnya. Artinya masalah yang mudah untuk dihindari. Kenapa? Dia sahabat. Ujar Nabi, orang ini bakamih pembarang bakamih. Artinya bakamih bunuh berdiri, ngasana kamari perancingannya atau bebasuh kada biris. Nah, ini orang akhirnya azab kubur. Yang satunya lagi orang ini suka anjur atar. Ada kabar sini bawakan ke sana, ada kabar sana bawa pulang ke sini. Bulang-bulik membawa kabar berita. Padahal menjauhi itu bukan hal yang sulit. Bukan hal sulit menjauhi perkara itu. Nah, jadi jar Nabi tidaklah diazab ini orang di kubur ini bukan daripada perkara besar, pengalih dihindari kada. Sebenarnya kada sulit menghindari itu. Nah, al-mautu lailatal jum'ah wa yaumah, mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, ini kada kawa diamalkan urusan Allah Ta'ala ini. Orang mati hari Jumat, mati malam Jumat. Paling-paling kita bisa berdoa benar aja supaya mati itu hari Jumat atau malam Jumat. Itu pun diamankan juga dari azab kubur, daripada fitnah kubur. Disebutkan lagi orang yang meninggal dunia karena sakit perut. Sakit perut. Sakit kepala kada masuk. Sakit dada kada masuk. Tapi kalau sakit perut, nah ini ada kelebihannya. Kalau orang mati karena sakit perut, kesakitan parut, nah begulu-gulung, matinya, nah ini orang dijamin selamat daripada azab kubur. Ujar Nabi, man qatalahu batnuh lam yu'azzab fi qabri. Orang yang mati sakit parut itu tidak diazab di alam kuburnya. Nah, sudah berdahulu dikirim sakitnya, sakit parut itu. Nah, selanjutnya lagi Rasulullah mengajarkan amalia khusus untuk menyelamatkan dari azab kubur, huru-hara kubur itu al-murabatah fi sabilillah. Menjaga di jalan Allah. Nah, menjaga. Artinya negeri kita ini atau kampung kita ini berbatasan dengan kampung orang kafir. Kalau kada dijaga ini bisa-bisa kita malam kita diserangnya oleh orang kafir itu. Nah, maka kita malam berjaga di pos itu, pos perbatasan antara negeri Islam dengan negeri kafir. Nah, lalunya malam berjaga. Nah, orang yang pernah hidup dalam dunia ini pernah satu kali dia melakukan itu, dia diselamatkan dari azab kubur. Ini taruhannya nyawa juga nih. Menjaga, malam jaga di pos. Kalau kampung kita nih, kampung Islam diserang oleh kampung sebelah. Sebenarnya orang agama keharingan, misalnya agama Hindu, agama apa, atau saat bisa menyerang kampung kita, kita di perbatasan jaga, ronda di situ. Nah, sama laman di situ kita pernah karena Allah lillahi ta'ala, artinya nah itu dapat jaminan dari Rasulullah SAW bahwa diselamatkan daripada azab kubur. Nah, banyak macam-macam Rasulullah secara khusus memberikan petunjuk kepada kita tentang ibadah-ibadah yang bila kita lakukan itu kita akan dijamin selamat daripada fitnah dan azab kubur. Nah, walaupun secara umum artinya setiap perbuatan kebaikan itu akan membuat kita aman daripada azab kubur secara umum itu. Tapi untuk penekanannya ada ibadah-ibadah khusus supaya lebih terarah untuk menjaga itu. Nah, kita membaca Quran misal, surah apapun yang kita baca dalam Quran itu pada intinya berfungsi untuk menyelamatkan kita di alam kubur. Surah Tabarak, Yasin, apakah itu pada intinya membantu kita untuk menyelamatkan dari azab kubur. Tapi untuk khusus mengarah ke situ surah Mulk. Nah, surah Tabarak alladzi biyadihil mulku itu.
Nah, kemudian penjelasan tentang azab kubur dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, ke situ dulu.